sehat-sehat dan baik semua ya. Dan percaya kita dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Adik-adik, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih beribadah online. Adik-adik, Kak Ena yakin dan percaya ibadah secara online tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari mempersiapkan diri, mari ambil tempat duduk yang nyaman, mari ikut ibadah ya dari awal sampai selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Kami percaya bahwa Tuhan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kami mau memuji Tuhan. Tuhan memberkati kami, berikan kami semangat, bahkan Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami datang untuk memuji Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai mereka untuk melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum bergabung, Tuhan yang memberkati sehingga mereka akan bersama-sama dengan kami untuk beribadah online. Tuhan, inilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyertai ibadah kami. Inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik berdiri. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Silakan memuji Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar? Berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan naikkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kira-kira di gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersabda, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. I say Teman-teman, saatnya kita mendengar firman. Kita naikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Nah, adik-adik sebelumnya ambil Alkitabnya ya. Dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa. Yuk adik-adik kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai memuji Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon urapi kami dan berikan kami hikmat oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Ena yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menolong sehingga firman-Mu kami bisa mengerti ya Tuhan, dan Kak Ena juga bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ena mau bawa cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kita akan baca Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37.
Nah, adik-adik, sini diceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah dengar? Nah, pasti penasaran kan? Ini ceritanya. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke tempat penginapannya. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik, menurut kamu siapakah orang yang murah hati dari ketiga orang ini? Kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, Kak Ena mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, menurut adik-adik, dari ketiga orang ini siapa yang disebut sebagai sesama dari orang yang dirampok ini, adik-adik? Betul sekali, yaitu orang Samaria. Nah, mengapa ia disebut sebagai sesama dari orang yang dirampok ini, adik-adik? Karena ia menolong orang ini, yang mengasihi orang ini, adik-adik, dengan tulus. Ia membawa ke tempat penginapan, bahkan ia merawatnya, adik-adik. Padahal pada waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak cocok, adik-adik. Orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria, bahkan menganggap musuh. Karena orang Samaria menurut orang Yahudi tidak suci. Tapi orang Samaria ini tetap mengasihi musuhnya, adik-adik. Biasanya kita mau menolong orang itu ketika kita menganggap dia teman, dia sudah berbuat baik kepada kita, atau teman dekat, Kalau kita nggak kenal, maka nggak ditolong. Adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Karena Tuhan Yesus berfirman, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, adik-adik, pastikan adik-adik tidak punya musuh, adik-adik harus berteman dengan semua orang, Contohnya, ketika ada teman yang jatuh, nah adik-adik harus cepat-cepat menolongnya, adik-adik. Jangan diketawain. Rasain lu sakit nggak boleh, adik-adik. Itu bukan contoh yang baik. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolongnya. Bahkan kita harus mengobatinya ketika ia terluka. Kemudian ketika ada teman yang sakit, kita juga harus ikut menderita, ikut perhatian, dan memberikan perhatian, yaitu salah satunya mendoakan. Kita harus saling mengasihi, saling merangkul, adik-adik, tanpa harus membeda-bedakan. Oh iya, ini teman saya, jadi harus saya tolong. Tidak, adik-adik. Kita harus berbelas kasihan kepada semua orang. Jadi, kita patut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang Samaria tadi, di mana kasihnya yang begitu besar kepada sesama tanpa memandang siapapun itu. Jadi kita harus memiliki kebajikan disertai dengan kasih. Dengan demikian dalam hidup kita, di dalam hidup kita akan terpancar sifat Allah, yaitu kasih. Sebagai warisan yang berharga dari Allah. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi. Jadi adik-adik, yuk mari kita sama-sama untuk melakukan firman Tuhan.
Ayo adik-adik, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita harus mengasihi sesama kita. Seperti orang Samaria ini adik-adik. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Ina sampaikan. Dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami, ya, untuk mengerti serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayo mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu serta kami boleh melakukannya ya Tuhan, untuk mengasihi-Mu dan untuk mengasihi sesama kami, untuk melakukan perintah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah secara online, semuanya hanya karena kemurahan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKRI Diaspora Kopilas. Kami berdoa Tuhan yang memberkati gereja-Mu, sehingga gereja kami ya Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil ya Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh pendeta kami, Tuhan yang memberkati dan memakai mereka lebih luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua, adik-adik kami sekolah minggu, Engkau yang memberkati ya Tuhan, Papa dan Mama, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan yang membawa berhasil, Tuhan yang memberkati adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah online maupun yang belum ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati pertumbuhan jasmani rohani dan menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil, yang akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang memulihkan bangsa negara kami dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan senantiasa yang menyertai dan menyembuhkan kembali bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan apapun aktivitas yang kami lakukan selanjutnya, kiranya Tuhan yang akan bersama dan menuntun kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36. Nah, ayat hafalan hari ini adik-adik kita akan menghafal dalam dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Pertama, bahasa Indonesia, Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-36. Beginilah firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-36, begini firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekarang dalam bahasa Inggris, ya jika adik-adik belum bisa, minta tolong Bapak dan Mama atau Abang dan Kakak. Ya, Luke chapter 6 verses 36 say, be merciful even as your Father is merciful. Okay, one again. Luke chapter 6 verses 36 say, be merciful even as your Father is merciful. Okay, thank you adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.